dengarkan bersama hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus pembacaan doa oleh Bunda Dr. Hajah Siti Sagira Usman MAD. Kepada Bunda dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatihil kubra summa urida bihi ila sama'il ula hatta ila sidratil muntaha aw alamul mustafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Ayahanda Haji Usman Bakar, semoga senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan keberkahan hidup. Yang kita hormati dan kita banggakan orang tua kita, mengaji apa yang sejak kecil saya ingat beliau selalu memiliki peran penting dalam pembangunan umat, khususnya dalam pembinaan jamaah Masjid Al-Ikhlas Pondosa. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberi kesehatan dan senantiasa menebar keberkahan. Amin. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Umum Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Pondosa, sekaligus beliau sebagai Bupati terpilih Kabupaten Wajo 2025-2030, merupakan sesuatu kesyukuran dan kebanggaan kita semua sebagai warga Kecamatan Tansitolo, khususnya masyarakat Pondosa. Semoga beliau kelak senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan aturan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hormati Bapak Camat Tansitolo, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang sangat menggembirakan pada malam hari ini. Khususnya kaum perempuan, saya tadi berpikir ini menunjukkan bahwa perempuan itu bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Jadi kita pandang perempuan itu hanya sebagai pelengkap, tetapi perempuan juga sebagai penentu. Kita buktikan malam hari ini acara kita dapat berjalan dengan baik, semarak, ramai. Itu adalah karena adanya keterlibatan kaum perempuan. Dan juga kita lihat MC kita juga perempuan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sempat bertemu
bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah kaki kita semua dan pengorbanan kita, baik material, waktu, tenaga, pikiran, sehingga acara ini berjalan dengan sukses, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah buat hidup kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu peringatan Isra Mi'raj ini kita menginginkan menjadi sesuatu hal yang berarti. Artinya kita dapat mengambil manfaat, mengambil berkah. Bukan hanya sekedar sebagai acara seremonial, bukan hanya saja sebagai acara formalitas, tetapi tadi telah disebutkan oleh Bapak Panitia bahwa acara ini kita berharap untuk mendapatkan cahaya ilahi dengan hikmah yang kita dapatkan dalam pelaksanaan acara malam hari ini. Kalau kita mengkaji kitab-kitab baik dari kitab tafsir maupun kitab hadis, kita melihat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Kalau di dalam istilah syariat disebut sebagai salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini itu terjadi pada bulan Rajab. Menurut riwayat setahun sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama dulu kita akan melihat bulan Mi'raj atau bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan yang termasuk bulan Haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu 3 bulan berturut-turut. Tapi Rajab itu terpisah dengan bulan-bulan yang haram ini. Itu berdiri sendiri. Ada momentum yang kita dapatkan dalam bulan Rajab itu yang cukup bersejarah dalam Islam. Itulah tadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian bulan Rajab hikmahnya terpisah dengan bulan-bulan haram yang lain, karena bulan Rajab ini bulan Rajab, bulan Rajab yang ada bulan ancang-ancang untuk menuju bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini nama puasa sudah kali itu. Makanya dalam bulan Rajab disunahkan tolak puasa. Ada pendapat mengatakan jangan dalil memakai puasa Rajab disunahi. Kita menggali hadis-hadis Rasulullah yang sahih ada dalam kitab Bukhari. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayu siyam afdal ba'da Ramadan?" Wahai Rasulullah, puasa apa yang paling mulia selain bulan Ramadan? Apa jawaban Rasulullah? Asyam afdal, yaitu puasa pada bulan-bulan haram. Yang mana bulan haram itu termasuk tadi adalah bulan Rajab. Jadi mau puasa misalnya tanggal 1 Rajab, bisa pertengahannya, bisa akhirnya. Itu dalil yang sahih. Namun tidak ada yang dalil sahih menentukan. Ya, saya mencoba membaca-baca beberapa hadis itu hanya dikatakan bahwa puasa pada bulan Rajab itu adalah termasuk puasa yang mulia. Artinya disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ditentukan pada hari keberapa. Ada yang mengatakan pada hari pertama, ada yang mengatakan pada hari ke-10, ada yang mengatakan pada hari ke-27. Semakin banyak kita lakukan puasa pada bulan Rajab,
di satu ya, atau di dua, itu artinya apa? Bulan ini mengancam-ancam untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian ya peristiwa Isra Mi'raj dalam kitab Mu'jizatul Quran yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy'ari, materi Isra Mi'raj apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang saya mukjizat angker ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dari asal mukjizat? Ayah asal mukjizat yang ada dia ada jasa yang ada angker ini si dia Nabi dari Rasulullah untuk bukti kami materi arena penonton sebagai suku boleh dikontrolkan. Kita lihat tadi sudah dibacakan oleh keluarga kita. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Yang ayat ini pamulai kata-kata subhan. Mapancing mengalata. Mapancing mengalata. Boleh di sini sifat kekurangan. Sini sifat keterbatasan. Maka ada hikmahnya. Nah ini ayat ini pamulai kata-kata subhan. Nah sabakiro ayat yang kewek rimunrina. Nah panasnya makadaya orang ada jauh. Angkai alami nanti. Angkai naratai nalar manusia. Artinya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dengan makadaya Isra Mi'raj. Nah iya akalnya bakal terbatas. Depan mampu kami ya Allah peristiwa Isra Mi'raj. Maka ya sebenarnya akalnya bakal. Nah sabahnya waktu ini narekomendo inawe jokka boleh di Masjidil Haram di Mekah, lalu di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina. Patapulo paasona patapulo wanita malalan boleh di Mekah nampak letu di Baitul Maqdis. Jadi patapulo ya asona juga patapulo sona nampak lewat berarti dia butuh waktu lebih kurang 3 bulan. Kalau bulan pada kalau dia juga. Nah yang dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan oleh Allah lailan. Kalau dalam bahasa Arab, dia lailan biasa diisi nakirah. Dia dengar semua ini separuh malam pun dia dengar. Dia kata-kata asra, kata ar-razi pas dalam bahasa Arab pada itu penasaran. Tapi asra itu diperjalankan, artinya perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis itu adalah keterlibatan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh lagi kami rujukan dek mulai rate. Nah sebab maluis dek senaga kasih borni nolai antara Mekah di bawah Palestina ke Baitul Maqdis. Tapi itu terjadi tidak cukup separuh malam. Kalau ada dia butuh waktu 3 bulan. Dalam kemajuan internet misalkan bahwa kecepatan cahaya itu bisa terjadi 300.000 km per detik. Tapi dia mulai. Nah sahabatnya jalannya ya Romak ke sebaru Madinah. Lebih kurang pada 22,42 km. Maka kue nerekomendo pesawat kue boleh di Mekah lawan di Palestina dia butuh waktu minimal 10 jam 12 jam. Bahkan mengatakan 16 jam. Nerekomendo naik mobil itu butuh waktu 10
dapat bikin baca subhana. Engkau jangan lari pak kalau tahu orang marci, tapi harus diganti makai uang ngalah apa dengan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus betul nari semua di Balewe, ipakkan melo pikir mana Nabi Yunus berbuana Balewe. Tapi ada pasangan pengalangan Nabi Yunus selamat. Ada membaca Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apapun yang akan aku setan kere yang kau engkau jangan tak tahu ada aturan yang itu. Nasabak namo tumaga bateka kali pikiri naik kode nasi turu si bawa kewe mengalah kalah beda saja. Maka itulah hikmah yang kita ambil adanya Allah menggunakan lafaz subhana. Jadi memancing mengalah tak boleh di sini kekurangan. Memancing mengalah tak boleh dianggap wedi yang pakai pakai si mengalah. Jika ada mulai begoki anu boleh saat ini mengalah. Kenapa? Mengalah Ta'ala Maha Kuasa, mengalah Ta'ala Maha berkehendak. Ia ini bertahu nak kelum, nah ia punna eloe untuk pakai yang dia itu punna. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi kalau Islam derajat tetap berbeda, tapi ini hikmahnya bahwa kita dalam kehidupan ini harus selalu hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah terpenuh, apalagi dalam zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mega pedangan, mega tantangan dihadapi. Tarik kotanya tepat, di bakal dulu, di bakal lontok, di balese boleh kriya mengangkai yang boleh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat mereka pada dibadokan itu dalam hadis utama ini. Makanya kita dibedah badannya, dibedah, kemudian dibersihkan, dipancing nantinya. Ya pancingnya nantinya lagi. Tapi kan berarti makanya baca nantinya nantinya. Asal kakek itu nasi ini ambil pancingnya, baca contohnya di komando dia pakai pening. Kalau pening bermancing kan jangan beriko rapi. Pening terpancing, masih nande tak pandai mancing. Salah. Jadi mana bermana suki bisa orang yang mati kali kita menggunakan air bersih, sayurnya bersih, lauknya bersih. Mancing mana? Apa mula besok-besok datang, kita bawa tempat mana ya kan? Nabi tungka bulan iman, yang benar. Bisa, ya kan? Macamnya pakai orang lewat kita mau mancing, macamnya pakai orang gaji, macamnya pakai nanti. Itu artinya kasihan nasi itu penting. Yero ini rupa tahu, tahu perlu si pakai pancing ya kita. Desa berarti magara macam tapi supaya memancing ya. Mereka kalau kita samai pada memancing dia. Engkau tak kurogen, engkau kesombongan, engkau dia meloki riasen. Mereka kelas nasabari, pada macam apa dia. Padahal hati itu kau
dendam, dengki, gimana semua itu? Kita kadang apa? Kita atas sakitnya itu di sini, ya kan di sini. Kita dendamnya, ada lalu sedikit kerana buat di rumah gue, itu kan? Kenapa? Itu dendam itu mengotori, cari faedah kita. Dendam kita menggigit, mengganggu kesehatan fisik kita. Jadi kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Maka sebaliknya kesehatan fisik bisa juga berpengaruh kepada kesehatan rohani. Nah, yang perihal tahu isi, narik posihai, jasmanina, sehat rohaninya. Yang positif ini kondisi, akhir itu semoga kita semua diberikan kesehatan, awal afiat. Apa awal afiat? Artinya sehat jasmani dan sehat rohani. Naik kuat saya berarti marji. Aku tuni masa pada nama baru di sini, nama baru di aku tinggi dekor di sini. Ada biasa rumah dan juga towe ialah itu anu aja. Jangan juga kita terlalu pede, percaya diri tak lewat-lewat. Kita baca tega, ikhlas apa-apa itu. Makanya untuk sehat jasmani, sehat rohani, maka kita harus kita selalu berdoa kepada Allah. Jangankan ini, kita sendiri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin membaca natinda membaca boleh bersifat-sifat ajan, tapi Nabi selalu juga minta kepada Allah supaya hatinya selalu bersih. Apa doanya Rasulullah yang sering dibaca? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Ya Allah, Allahumma Tuhan, ati nafsi, werengi jiwaku, werengi hatiku, takwa, tawari, wa zakkaha pacini hatiku, anta khairum man zakkaha. Kaminan Malaysia pacini hati. Anta waliwa ikuan pelindung hati. Wa Allah ikuan makosiri. Nama. Jadi ada mereka pacini hati. Sedangkan kita di Melbourne, karena di situ ada kita butuh keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jangan merasakan bahwa kita terkait ini rasa, desapi, ya kan? Jadi kita baca bersama-sama supaya bisa dihafal. Jadi nanti apapun nanti masa pada tahajud atau masa pada subuh kita baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulana. Ya boleh baca yang mawarana baca nomina. Tuhan tawereka tahu loriku atau tawereki adikku talisani adikku takwa loriku wasaka apa kabaci kesedikku anta khairum man zakkaha ikuan kami nama mereka sida untuk paci anta waliyuha ikuan kasikuan lindungi jagai dia wa maulana ya ikuan kuasai dia
Itu kata orang Arab, sumia kalau tidak kaulu. Ya berarti disebut kaulun. Dalam bahasa itu kaulun. Kenapa tak kaulu? Selalu berubah-ubah, tak dikabinkan. Ya kan, si orang mati, boleh juga kita sih. Si orang macai, hanya sih. Itu selalu berubah-ubah itu. Ya satu lagi ada bisa di ruang ngaji, zikir, mati nurul lima, baca pokoknya sini ada situ mati nurul. Nah betul kalau itu ada guru. Ada orang butuh di periode cebaran nasi itu loh tidur. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita selalu bersihkan. Kemudian betullah kurang kancingnya di dalamnya itu diisi berapa yang menjadi potensi bagi manusia untuk menghadapi kehidupan, untuk mulai diaturnya air tepat bisa tepat karena di dalam suatu lagi bisa sampai sansan bisa tepat al-iman, kemudian al-islam, kemudian al-ilmu, kemudian al-hilm bisa tepat di dalamnya. Ini lagi keislaman asalnya, ini lagi Pakistan, ini lagi penentuan atau keyakinan, kemudian akhir. Semua ini yang benar-benar itu menjadi potensi oleh orang organisasi untuk mulai diatur. Karena yang utama dari kodega ada, sebenarnya saya katakan itu susah. Nah sebab itu kalau ia ngaku marah syukur, marah kesabaran, ikhlasnya tinggi. Itu kurang terperantawe, malu itu keikhlasannya, malu batena untuk PKI Beijing, malu semangat, mudah tergoda. Jadi itu iman diibaratkan kalau mobil kata Imam Al-Ghazali penggeraknya lokomotif yang bisa menggerakkan lokomotif itu adalah mesinnya. Kalau ini pakai lokomotif di DC-nya dinanti tak boleh. Jadi di DC tak pernah. Makanya karena orang ini bahaya. Karena semua mengatakan maka dari lokomotif Lega kebamarna sadina subuh. Banyak makna asalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun wa lam yu'adhu hayatan thayyibatan wa lam yuzannahu ajrahum yasannakan ya'malun. Ini bego amal rejim bego kana tepat pengamatan pasti diwali walau tidak kamu hayatan thayyibah pasti diwali dasar aku mereka walau terjatuh walau jasa dimakan ya Allah. Dan yang pasti diwala nasabah pamalan dia makasihnya lagi makasihnya ini aku boleh. Kemudian banyak misalnya dalam Al-Quran innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Itu kata apa yang kena roji tulisal dalam hadis misalnya ada bagi mukmin inna amrahu kullahu khair ada mata peil apa kedengar mana sinina keadaan atau mata peil ada sini mana kenapa iza asabat syakara makan akhirat ya mata peil ada keadaan dia cuma ada syukur menjadi kita tahu syukur ya ketika dapat tahu ya suksesi dalam pekerjaannya dalam usahanya dia syukur tapi tak takut
rumah hewan itu nasabahnya yang betul mengalahkan masalahnya. Padahal misalnya rumahnya Nabi Saleh kaum Ad, kaum Samud, kurang ajarnya, menjadi negara yang sejahtera dan yang karena hubungannya ya kaum Samud mengatakan dan jalan orangnya itu dia ditimpakan oleh Allah angin dingin cekek tanah sabatu ya layalin wa samanya ya pitung perni arosona dimakan cekek boleh kemana mana salah tak buruni sungguh ya kesuksesannya di sesena berapa boleh mencari becet sesena kenapa karena selalu disyukuri. Kemudian apa lagi yang diberikan kepada Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam agamanya ya dari itu berbeda Nabi kita keislaman isi dari Islam. Maka masalahnya al-musliman salimah muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya Allah sallallahu masalahnya berdiri yakinna badanna badan baik dengan tangan maupun dengan lidah. Dalam konteks kita sekarang tangan itu bisa berbentuk kebijakan dengan masyarakat sebagai karena kebijakannya kekuasaannya. Tangan itu bisa dijadikan sebagai simbol kekuasaan. Dengan masyarakat sebagai karena berdiri kita nasabah lidah. Kalau sekarang itu dia bisa terbentuk di medsos, ya kan? Maka kita kirim sepuluh artikel ini, jadi kita mau usul artikel ini, tapi kita kirim cek, tapi ini di medsos bisa tuh kita berarti banyak kita orang dengan tangan, tapi kalau kita mau jual kita lewat cek, lewat tulisan dan sebagainya. Kemudian diisi Rasulullah dengan simpatisan. Jadi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat harus kita menuntut ilmu kebenaran. Ya simpatisan berdialog. Ya makanya BP selaku saya masih belum masalah tamasan dia. 50 tahun menunggu. Aku simpatisan mau ke sana. Jadi rajin mengikuti majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Itu termasuk kita mengisi dada kita dengan ilmu. Kemudian diisi Rasulullah dengan al-hilm, dengan kelinauan, kebijaksanaan. Yaitu banyak kelinauan tuh, lapang dada tuh, itu dia bisa menerima perbedaan. Nah sama yang masih kita yang orang tahu alih bawa cucu, masuk pada yang masuk pada yang dia tak mau mengalah. Kami yang memakai, kita tidak bisa menjustis atau mentakfir orang. Masalah akafirkan di sini mengalah orang yang ilmu itu bisa menerima perbedaan, berbeda pendapat itu biasa. Tapi ego dia menempel maka masih keawalan mati aku atau neo si baca salaman atau dia bawa cucu ya kau ini kurang ya punya alfil mana saya boleh atau kau kalau aku pokoknya ada nasabnya aku dengan itu mari kalau tu si orang mau kriminal boleh eventual bisa dia kriminal atau akhirnya lalu si boleh nama masalah ada yang pas boleh orang salah tidak membahas. Itu seorang pemimpin kalau tidak memiliki ilmu maka dia tidak bisa bicara kepada dalam kepemimpinan. Jadi itu ilmu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Bagaimana boleh wakil siapapun kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai kepala keluarga, yang berdeka ilmu maka tutup
egonya tinggi. Dan yang bisa menghilangkan sifat egois itu adalah akhir. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya Rasulullah kita masuk kepada Mi'raj, yaitu atas sembaca 5 waktu. Yang sembaca 5 waktu ini dia istimewa dibandingkan dengan ibadah lain. Apa keistimewaannya? Apa akhirnya yang sembaca? Nah, sepanjang maka segalanya dibaturkan dan kita jadi itu melalui malaikat Jibril. Nah, yang kayak sempacane dibaturkan oleh kita dari langsung boleh di sini pengalatan. Dia diundang suatu alam yang namanya alam musyawarah. Yang menurut ulama alam musyawarah di situ tidak ada lagi istilah barat, timur, atas, bawah. Suatu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak presiden sepanjang segala ibadah ini, yang sepanjang ini maka mulai balik lagi wajib tegal semuanya. Letuki waktu lagi. Dia pada proses, dia pada wajib mempuasa itu ramai. Jadi kalau zakat lagi jangan dia fokusnya si boleh melu akatan anakku, si boleh akatanku, mempuasa langsung wajib. Dia mau dikatakan. Mereka puasa kapan? Nah iya dia yang sampai ini. Maka kalau malaikat tak mereka punya kenapa tuh? Sanadina di sini makhluk ada waktu-waktu tertentu tidak dibolehkan melaksanakan sholat. Tapi keseluruhan yang penting yakin balik itu dia wajib melaksanakan sholat lima waktu. Hanya saja ada waktu diberikan ruksa oleh Allah keringanan. Mereka pengalatan keringanan. Itu misalnya musafir ni waktu di jama'i sepada lorong sepada asal kehidupan sampai lorong. Kalau kita punya syarat, dek misalnya berarti masih jamaah takdim. Bahkan ada misalnya kampungnya buat ini asrah dua misalnya BOI dua kemudian asrah 2. Jadi kalau dia pada misalnya kampungnya ini kalau memang masih jamaah harus tetap 4. Nah setelah hilangnya ya sampai jamaahnya sampai ini ia nanti itu bisa musyawarah dan musafir. Tapi kalau asrah ini harus musafir. Jadi gimana begitu? Itu saya masuk pada lorong, masuk pada asrama kalau di Padang. Yang orang itu sudah rotelnya balik pagi, ya kan? Dari kamu sudah apa nih? Kalau kita masih ingin, jadi dari komitmen pada lorong, dari kau sampai asrama. Tapi apa? Tapi kalau terlalu misalnya saya keluar ke salah satu apa? Ya ini dapat kelompok untuk masuk pada berangkat lorong, berangkat asrama. Kalau misalnya antara maghrib dan isya, itu sih lagi di asrama ada berarti semua lagi bekosin dia. Disebut dek nawat di jamaah itu lagi di asrama. Kemudian yang sampai ini narik ko angin sana bahasa dek naik rumah masa pada apa begitu dah. Dia kita berdiri dulu. Pokoknya dia pada wajib nasar tinggi. Dia asam pajang naikku tanding romak pergi. Hanya saja di dalamnya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maklum itu sama pajang itu sama pajangnya dari kandungan malam aikatan. Dan ini Imam Al-Ghazali bahwa anak guna ada kandungan malam Kuliman, ada bina meringan, ada yang guna ambok, mana baru meringan. Ada Imam Al-Ghazali cocok bahasa ni, tapi itu bina meringan ni biasa yang tahu
dia dari tutak tanah sembahyang. Jadi ada cara-cara sembahyang. Ini maupun lagi, misalnya buat waktu karena misalnya sampai sisi atas sembahyang balik dari sholat pertama hari, misalnya loro masuk tanah loro kete 10 hari 40 menit. Tamu lagi, dia pernah sembahyang. Tapi 2 menit, dia pernah sembahyang. Itu lebih, mami ada tamu yang datang, tamu berdua. Sembahyang kan dia? Dia pernah sembahyang, hari pernah sembahyang. Tapi waktu narik kepada ini harus ibadah dia sembahyang. Kenapa? Karena dia ditinggalkan bukan karena ada uzur, tapi ditinggalkan karena kelalaian, lalai macam-macam atau saudara. Ya ada kalau hari terakhir main, main dulu, masalah hari itu dicomek. Misalnya hari ini datangnya tapi benar macam misalnya masuk pelajaran tambah lagi, lalu sampai masalah, masalah itu orang masalah masalah, itu lagi kata-kata nasi atau apa, kalau bisa, ya ada yang jawab-jawab supaya. Apalagi orang apa itu kan, wah kita kan dari tapi sekolah itu ini dilengkap kemudian meminta boleh makan salon. Nah itu menurut kita masalah apa sih seharian berapa 100.000 kali dibayar. Beda saya ini kasih dulu saya bisa pun nanti lalu apa ya kan? Masalah itu benar dapat istilah salah satu. Naik karena kita ya ungkapan yang marah kamu pulang siapa hancur batali sih berapa atau dia berapa menteri dari ini ada itu rumahmu pojie tatan sampai jam 5 waktu jadi nah pokoknya hancur ya kalau aku sampai jam ini nah perengaran Nabi Muhammad SAW ini kalau mulai kecil biasa iya suara anak semuanya. Maka kita guru awalnya bumi sholat bisa pakai kalau berkumpul di akhir. Suruh ni anak sampah dan berkumpul itu tahu. Yang orang bisa buat oleh berasa ada asal dia berikan tapi nggak asal ada ini asal undang komisi perlindungan anak dan perempuan. Jadi itu melakukan kekerasan. Artinya aturan perintah yang intensif kepada kita supaya dia mendirikan sholat di waktu. Mari semuanya. Bukan berarti makanya semuanya berbeda dengan yang semuanya itu kan yang kalau intinya pokoknya salah. Tidak semuanya ini angkai sadar. Tidak semuanya angkai poseng. Tidak semuanya angkai esensi kecil. Dewa semuanya itu Allah Akbar, Allah Wakwalatan kami yang marah. Jadi kalau kita hayati, ya Allah Akbar mengalami alam marah. Ibarat Israel ini jangan yang sifat-sifat aku, sifat-sifat kesebenarnya terdapat. Kita akui di hadapan Allah maka mengalami alam marah. Ibarat misalnya buat kita inna sholati wa nusuki madaku sampadaku wa nusuki ibadaku wa mahyaya akhiratu wa mamati lillahi rabbil alamin amatiku nak benar iman yang punya. Jadi intinya aja tetap kami sampai nas lancar mau ngalah kalau dulu saya ada mulai susah boleh kesempatan. Jangan itu kesusahan yang kita rasakan dilampiaskan di medsos. Jadi sakitnya hatiku, udah tapi kesusahan kita itu kita buangkan dengan kita menegakkan salat. Tak berbeda sama Allah Ta'ala suami wasta'inu bisabri wassalah. Atulungi sampai jangan dia sabarkan dari engka susah terlalu engka masalahnya engka jangan-jangan oleh tapi jadi sampai
insya Allah tuh gimana? Dari kubah ini sampai atas, kerja sampai yang mana di mana dia masuk satu, ibarat. Siapa tahu ini bermasalah. Sampai yang bermasalah itu berarti ini masalah. Mungkin banyak hal-hal yang tidak penuhi dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian sebagai intinya makna dari agar kita mendapatkan cahaya ilahi. Sebagainya tentunya tidak menangani. Yaitu sidang. Untuk mendapatkan cahaya ilahi, berkuasa Riyona Munawatana yang pertama tadi dapat seni kota. Yang kedua tempat ciri kita. Dan yang ketiga adalah tempat ciri sempurna. Yang kemudian pakai itu cara berdoa ini sempurna tentang bisa dimana? Ada di Aisyah, lo mau dikatakan saya, lo mau dikatakan saya. Yang mana kita surat ini aku beri, kuasa itu wasebe, nanti masuk ke pemahaman pada ini sebenarnya berkuasa ada selama ini tidak ada sebenarnya, tapi yang sebenarnya tentang kelalaian itu wajib untuk diada. Dan orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah, maka pasti dia melakukan apa saja yang bisa menyebabkan dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wasbi sayyi'atal hasanah. Ibarat cintrolaibi yang tidak boleh pegang bahwa desi bertuan diberi malah ada cita termasuk di bikoni sepanjang tadi oke tentang tiba buta buta yang di sana pada sini sepanjang ada bude pemakai yang ada bisa misalnya masa jalur ini ada masa jalur ini ada masa pada tema ini akan suruh sepanjang kita tahu sambil kita berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kami sampaikan, tapi secara intinya karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hentak diurungi angkat itu malai hikmah bagaimana kita selalu memperbaharui diri kita ke arah yang lebih baik. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jadid Hayatan. Para ini berkata, di masa baru yang aku tentang berkuasa yang tidak baik kita perbarui menjadi sesuatu yang baik. Yang sudah baik kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya masa pakai mereka tata sebenarnya, mudah-mudahan dengan hikmah suamilah melalui ada yang tentang sebenarnya. Nah, sebabnya Tuhan sebenarnya seluruh pertama kali apa itu pengalaan awal mulai sebelum yang masuk. Nah, kepada masa pada kalau kasih pada perlukan, tapi di sini sampai sunat, qabliyah dan ba'diyah. Dewa boleh pegang lain yang kita jangan dua. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat sunnah. Atau saya tentang sholat sunnah. Dari rakaat pertama kita baca alam nasyurah. Kemudian rakaat kedua baca alam tarakah. Kenapa? Pada sholat subuh kita menghadapi kehidupan kita pada siang hari, maka kita mengharap kepada Allah supaya urusan-urusan kita itu dimudahkan kepada Allah dan dilapangkan dan kita menghadapi semua tantangan dan rintangan. Di rakaat kedua kita membaca alam tarakah. Nah, sebab ketika kita ancaman-ancaman, kegangguan, pengamatan dan lesan ilosina ancaman yang kalau mengganggu yang kalau mempelajari ini bahkan mengalatan nama melek boleh berpindah kepada dari aja atau kami sempat bagaimana ya Pak dilakukan berjenis sempat tahajudlah hanya sempat Tuhan ya kalau bagaimana ya sempat Tuhan terkasih berangkat tadi mengatakan tadi saya mengatakan benar baca 8 rakaat. Nah, itu ada benar selalu ada jadi hayatan, selalu ada pembaharuan dalam diri kita dalam menghadapi kehidupan ini ke arah yang lebih positif. Sekedar demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Dan saya mohon maaf, di sini Buku Kusmiati yang kurang lucu. Teman-teman pagi, sudah-sudah dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan. Dan mari kita menutup majelis kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rahmatana narju fala takilna ila anfusina tarfata ain washlih lana sya'na kullah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usr wa ghinan laysa ba'dahu faqr wa amnan laysa ba'dahu khawf wa sa'adatan laysa ba'dahu syaqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.